perbedaan antara dengan pupuk yang grandul, pupuk kocor, dan ini pupuk fermentasi teman-teman ya. Jadi saya beneran akan menggunakan ini 2 gelas untuk 1 tangki kocor. Ini berarti ukuran sekitar 4 gelas karena saya sudah mengira-kira paling lahan ini habis sekitar 2 tangki kocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Terima kasih sudah stay tune di channel Tani Mudaku ya. Hari ini saya berada di lahan ketujuh. Ya, kebetulan kalau ini bukan lahan garapan ya. Ini lahan milik orang tua yang ukuran petaknya juga kecil, tidak terlalu lebar. Tapi alhamdulillah ini ditanami benih jagung sekada 88 sisaan dari lahan garapan ke-6 ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru join di channel Tani Mudaku, ayo di subscribe, di share, dan di like, dan juga di komen ya teman-teman untuk channel Tani Mudaku. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua, memberikan ilmu tambahan. Karena di lahan ketujuh ini saya akan memberikan ataupun mempraktekkan salah satu ilmu yang saya dapat terbaru ya. Jadi di lahan ketujuh ini kan lahan petakannya kecil ya. Jadi kemarin aja hanya habis benih itu sekitar 200 gram teman-teman ya, 200 gram. Dan hari ini itu adalah 13 HST. 13 atau 14 HST karena saya lupa tadi nggak lihat kalender tanamnya. 13 sampai 14 HST dan alhamdulillah daun itu sudah ada yang sudah ke-4 ya. Ada yang 4, ada yang 3 daun. Dan harusnya ini sudah di-spray, itu sudah dari 10 HST, cuman karena kesibukan, karena di lahan pertama lagi panen, di lahan kedua sedang posisi penggaraman kedua atau pemupukan kedua, di lahan ketiganya kita sedang penyepraian untuk KCL-nya gitu. Jadi di sini agak telat untuk penyepraian kalau menurut saya, karena kemarin kita berkaca dari lahan ke-6 yang ditanami jagung manis gitu kan. Jadi di lahan ke-6 ini itu, jadi setelah kita melakukan penyepraian dan pengocoran di 12 HST ternyata banyak pohon yang tumbang ataupun jagung yang tumbang, patah batang gitu kan karena ulat grayak ataupun karena orong-orong ataupun karena jangkrik gitu. Jadi di sini tuh ya, tapi alhamdulillah di lahan ini ya, kalau tadi saya sudah lihat sebelumnya, saya sudah survei-survei ke lihat tanamannya itu alhamdulillah nggak terlalu banyak yang tereliminasi oleh ulat grayak dan juga tereliminasi oleh jangkrik ya. Pertumbuhan 98%, bahkan ini kalau saya lihat 99% ya. 99%. Adapun tadi yang tumbang karena kerobohan pohon dahannya pohon kelapa. Gitu, itu tumbang akhirnya, patah batang gitu. Tapi kalau secara pertumbuhan alhamdulillah kalau saya lihat ya secara kasat mata 99% tumbuh semua gitu. Jadi kita tinggal melakukan pengkocoran dan penyepraian untuk hari ini. Biasa untuk yang pertama saya membawa tangki kocor ya. Ini saya sudah isi air jakaba ya teman-teman ya. Di dalamnya sudah ada air jakaba, jadi tinggal nanti saya menambahkan untuk larutan untuk cairan pupuknya gitu. Dan ini penyepraiannya alhamdulillah beli alat spray baru karena spray ramah biar nggak bolak-balik buat ngerondak, buat nyepray ngerondak ke PR beli yang baru. Dan ini, jadi di lahan ini saya memang sengaja menjadi lahan uji coba saya. Saya akan menggunakan ini teman-teman ya. Kalau mau ini adalah pupuk Ponska yang sudah di fermentasi ya. Saya memfermentasi 1 kilo pupuk Ponska saat itu ya, pupuk Ponska. Sekitar 900 gram malah kayak nggak salah ya. 900 gram pupuk Ponska saya fermentasi dan ini umurnya sudah sekitar hampir di angka 20 harian. Ya, hampir di angka 20 hari sampai 25 harian lah gitu ya. Jadi takarnya sendiri kalau menggunakan TDS meter ya, di angka 2.500-an ya, 2.500 ppm ya. Nah, ini tadi saya sudah mengukurnya, jadi nanti penggunaannya paling sekitar 2 gelas, ya 2 gelas lah ya. Penggunaannya sekitar 2 gelas untuk 1 tangki kocor ya, 2 gelas. Jadi irit banget. Jadi nanti kita belum tahu nih nanti hasilnya seperti apa, tapi teman-teman coba stay tune terus di channel Tani Mudaku. Kita akan buktikan hasilnya seperti apa kalau kita menggunakan pupuk fermentasi seperti ini. Dan ini akan saya update sampai ke menuju ke panen ya. Jadi teman-teman nanti stay tune aja.
perbedaan antara dengan pupuk yang grandul, pupuk kocor, dan ini pupuk fermentasi teman-teman ya. Jadi saya sudah mengira ini kebutuhan sekitar 4 gelas gitu. Ini sudah saya ambilkan 4 gelas ya. Jadi nanti ini saya akan pakai ini. Terus untuk pupuk tambahannya ya teman-teman ya. Pupuk tambahan apa tadi? Pupuk tambahan organik air jakaba yang sudah di dalam sini ya. Sudah ada di dalam, saya tadi ambil 4 liter. Jadi kebutuhan untuk satu tangki kocornya saya butuh 2 liter ya. Jadi nanti sudah ada di sini 4 liter, nanti tinggal dikurangi 2 liter gitu kan. Terus untuk pupuk yang lain ya teman-teman ya. Kebetulan silikon saya habis. Jadi saya memanfaatkan yang ada, regen ya. Saya memanfaatkan regen. Ini untuk insektisida ya. Saya hanya menggunakan regen. Untuk kali ini saya menggunakan regen aja ya. Terus ada NPK 1616, ini yang biasa saya pakai. Ini penggunaannya, ini nanti untuk dispray ya teman-teman ya. Jadi kalau yang dikocor ini, yang dikocor hanya pupuk ini ya, 2 gelas ditambah dengan air jakaba ini 2 liter ya. Nanti dilarutkan semuanya nanti dalam satu jerigen kocor ya. Kalau untuk penyepraiannya ya, untuk yang di tangki spray yang kita gunakan untuk pupuk tambahan, kita pakai NPK 1616 ini ya. Ini kita gunakan 1 gelas kurang aja ya, jangan full 1 gelasnya full. Gelasnya ini saya bawa. Ini saya akan kasih segini ya. Ini gelasnya soalnya gelas plastik. Ini lebar banget ya, lebar banget. Jadi saya akan gunakan mungkin di atasnya setengah teman-teman. Di atas setengah itu segini nih. Ini tangan ini segini, nah segini. Kalau pakai gelas biasa itu ya 1 gelas kurang gitu. Terus ada tambahan lagi biasa saya pakai untuk pertama ya. Untuk pertama karena saya butuh unsur P yang cukup banyak ya. Ultradap ini unsur P-nya itu 60% dan nitrogennya 20% ya teman-teman ya. Ini saya gunakan untuk penguatan pengakaran dan pembesaran batang ya teman-teman ya. Penguatan pengakaran dan pembesaran batang karena unsur P itu sangat dibutuhkan ketika masa-masa tanam seperti ini yang awal-awal tanam gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Karena ini saya kira daunnya masih bagus ya. Nanti saya akan spill daunnya. Jadi ini daunnya masih bagus. Saya tidak akan menggunakan ganesil daun. Ini daun cukup bagus. Nah, terus untuk insektisida saya pakai hanya kali ini pakai regen aja ya teman-teman. Hanya pakai regen. Karena silikonnya habis dan saya lihat juga serangan ulatnya nggak terlalu sadis dan malah hampir sangat minim di daerah sini ya. Hampir sangat minim. Saya dari tadi survei belum melihat ada ulat berayak yang sedang bernaung di pohon ya. Saya tidak melihat ya. Oke, jadi ini adalah tangki, ini tangkinya tangki elektrik ya. Kebetulan kalau yang kemarin itu kan tangki manual ya, ini tangki elektrik. Ya, nah itu paling takarannya seperti itu untuk yang pertama ya teman-teman ya. Yang penting ini saya mau uji coba ini dulu ya. Uji coba apakah ini benar bisa sesuai harapan kita ya. Sesuai harapan kita dalam artian ketika saya menggunakan pupuk kocor ya, pupuk kocor itu biasanya untuk lahan ya ini kan paling sekitar 2 jerigen kocor ya. Paling kebutuhan itu paling setengah setengah gayung Ponska dan seperempat gayung urea itu cukup teman-teman ya. Cukup banget. Kalau mau lebih ya 1 gayung Ponska dan setengah gayung urea itu juga bisa gitu untuk 2 kali pengkocoran gitu ya. Nah itu ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan ini ya. Jadi ini akan saya simpan, dokumentasikan. Kita akan lihat perbedaan antara pupuk grandul, pupuk kocor yang dilarutkan tapi dengan dosis yang sesuai ya. Terus kita akan praktek dengan menggunakan pupuk Ponska yang sudah dilarutkan. Oh ya, ini dalamnya juga ada pupuk urea yang dilarutkan ya teman-teman ya. Jadi ureanya tadi saya ambil cuma 1 gelas ya. Karena saya nggak mau terlalu banyak unsur N ya. Unsur N-nya nggak terlalu banyak kalau untuk masa-masa vegetatif seperti ini ya. Masnya. Ini jadi saya nggak ambil terlalu banyak untuk unsur N-nya. Nah, tadi saya ambil cuma 1 gelas, sisanya itu Ponska semua yang difermentasi. Yang 1 gelasnya itu adalah fermentasi daripada urea gitu. Tapi nggak tahu urea itu berhasil atau nggak di fermentasi ya. Karena kan urea itu terlalu dingin ya. Jadi saya masih agak ragu untuk ureanya. Makanya tadi saya ambil cuma sedikit ya unsur N-nya.
Tapi saya yakin kalau untuk pohon sekanya ini berhasil karena ketika saya kocok itu buihnya banyak gitu dan dia gasnya keluar. Berarti di dalam itu ada mikroba yang hidup gitu. Oke teman-teman, nanti saya akan spill untuk tanamannya dan cara pengkocorannya. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel Tani Mudaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.